Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Math kelompok 3 Prodi Pendidikan Matematika STKIP Sinar Cendekia. Pada video kali ini kami akan sedikit memaparkan materi tentang penjumlahan vektor dengan cara menggambar segitiga, jajar genjang, dan poligon. Adapun tugas ini kami lakukan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah aljabar linear pada semester 3. Baik, langsung saja. Adapun kelompok 3 terdiri atas yang pertama, yaitu ada Ahmad Nurkhalidin sebagai editor, Siti Aisyah sebagai pembuat materi metode segitiga, Rama Imadan sebagai pembuat materi metode jajar genjang. Berikutnya ada Yesin Megasari sebagai pembuat materi metode poligon, dan terakhir saya sendiri sebagai moderator. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Di sini kita sudah masuk ke dalam metode segitiga, yaitu metode segitiga merupakan cara penjumlahan dua vektor secara grafis di mana salah satu titik tangkap dipindahkan ke ujung vektor yang lain. Lalu ditarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor tersebut. Garis dari pangkal ke ujung dua vektor tersebut adalah hasil penjumlahan vektor atau disebut dengan resultan dari dua vektor tersebut. Adapun langkah-langkah untuk membuat penjumlahan sebuah vektor dengan metode segitiga. Langkah yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu kedua vektor tersebut. Kita harus memberikan dua vektor tersebut. Contohnya di sini adalah vektor A dan vektor B. Ada dua vektor dalam kasus ini. Langkah kedua, langkah berikutnya adalah memindahkan vektor B yang ini ke ujung vektor A, sehingga terbentuk gambar yang seperti ini. Vektor A, selanjutnya adalah vektor B. Jadi ujung bertemu dengan pangkal vektor lain. Setelah gambar 2 terbentuk, maka kita tarik garis dari titik pangkal ke titik ujung dari vektor tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan vektor C. Vektor C di sini itu bisa juga disebut sebagai resultan. Oke. Kita lanjut. Secara matematis, penjumlahan vektor A dan vektor B ini bisa dituliskan sebagai berikut. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C, atau vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Seperti sesuai gambar yang sebelumnya tadi. Dalam metode segitiga ini, untuk menentukan vektor mana yang termasuk resultan dari penjumlahan dua vektor bisa dilakukan dengan memakai teknik seperti di bawah ini. Vektor resultan bisa kita ketahui ketika ujung bertemu ujung dan pangkal bertemu pangkal. Jadi ketika ada sebuah vektor yang dimana vektor tersebut ujungnya bertemu dengan vektor lain, dengan ujung vektor lain, dan pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor lain, sehingga itu bisa dipastikan bahwa vektor tersebut adalah vektor resultan. Jadi jika ada 3 buah vektor yang membentuk bangun segitiga, untuk menentukan mana vektor yang termasuk vektor resultan, yaitu dengan melihat ujung dan pangkal vektor-vektornya. Jika ada sebuah vektor yang ujungnya bertemu dengan ujung vektor lain dan pangkal vektor bertemu dengan pangkal vektor lain, maka
bisa dipastikan vektor tersebut yaitu vektor resultan. Lalu, untuk menentukan persamaan resultan vektornya, tulis penjumlahan vektor dimulai dari vektor yang pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor lain yang jadi resultannya. Lalu bagaimana contohnya? Langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada dua buah gambar. Vektor menggunakan metode segitiga. Pada penjumlahan vektor P, Q, dan R, vektor yang pangkal dan ujungnya bertemu dengan pangkal dan ujung vektor yang lain adalah vektor Q. Kita lihat di sini. Vektor Q pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor P dan ujungnya bertemu dengan ujung vektor R. Jadi bisa dikatakan bahwa Q ini adalah vektor resultannya. Oke. Selanjutnya adalah untuk menuliskan persamaan resultan vektornya. Vektor pertama yang harus ditulis terlebih dahulu yaitu vektor Q. Karena dia resultannya ya. Karena dia resultannya, jadi ditulis dulu vektor Q. Lalu vektor yang kedua yaitu vektor yang pangkalnya bertemu dengan vektor resultan. Nah, tadi kan vektor resultannya adalah Q. Nah, pangkalnya adalah ini. Pangkal itu awal ya, awal. Nah, yang awalnya bertemu dengan vektor Q adalah vektor P. Jadi yang kita tulis kedua adalah vektor P. Dan yang terakhir kita tulis yaitu vektor R. Karena sisanya ya, tidak ada lagi vektor lain. Oke, seperti itu. Jadi sehingga secara matematis dituliskan vektor Q sama dengan vektor P ditambah vektor R. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar kedua sama halnya dengan gambar yang sebelumnya. Kita lihat mana vektor yang pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor lain, ujungnya bertemu dengan ujung vektor lain. Kita lihat di sini, jawabannya adalah yang betul, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang vektor Y. Kenapa vektor Y? Kita lihat di sini. Pangkal vektor Y itu bertemu dengan pangkal vektor X, sedangkan ujung vektor Y bertemu dengan ujung vektor Z. Jadi bisa dikatakan bahwa vektor Y adalah vektor resultannya. Sehingga bisa kita tulis persamaannya, vektor Y sama dengan vektor X ditambah vektor Z. Begitu teman-teman. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah rumus vektor. Bagaimana kita menentukan nilai dari resultan tersebut? Ketika tadi kita sudah mengetahui bahwa mana yang menjadi vektor resultannya, dan sekarang kita bisa menghitung berapa nilai dari vektor resultannya. Bisa kita lihat ada 3 buah gambar di sini, 3 buah gambar, 3 buah bentuk dari vektor. Nah, di sini ada 3 gambar. Vektor ada 2, vektor A dan vektor B. Ya, bisa kita lihat sama-sama di sini vektornya ada 2 ya, vektor A dan vektor B. Lalu ada di sini R sama dengan A ditambah B. Artinya vektor R, vektor resultannya ya, sama dengan vektor A ditambah vektor B. Sehingga bisa kita tulis vektor A seperti ini ya, dengan tidak merubah bentuk dan arahnya. Vektor A ini kan horizontal ya, horizontal dan ukurannya segini lah. Nah, ketika kita tulis menggunakan metode segitiga ya, tidak boleh merubah ukuran dan bentuknya. Jadi kita tulis vektor A, lalu ditambah. Kalau ditambah ya berarti sesuai dengan ukuran awalnya. Berarti ke sini ya, ke atas. Nah, karena vektor B itu serong kanan atas ya, serong kanan atas, ke arah kanan atas. Nah, seperti ini. Nah, lalu resultannya adalah garis lurus antara titik pangkal dengan titik ujungnya sini. Ya, sehingga kita tarik garis
jadilah garis yang warna hijau ini. Ini adalah resultannya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan gambar yang di bawahnya? Kenapa berbeda? Karena di sini resultannya sama dengan A dikurang B. A kita tulis vektor A seperti ini. Lalu, kenapa B-nya mengarah ke bawah? Sedangkan di soal, vektor B ini mengarahnya ke kanan atas. Kenapa pada gambar ini, vektornya mengarah ke kiri bawah? Kenapa? Karena di sini tandanya adalah minus, kurang. Jadi kalau tandanya minus, maka kebalikan dari vektornya. Ya, untuk arahnya saja. Ukuran dan bentuknya tetap, tapi arahnya yang berbalik arah membentuk sudut 180 derajat. Tuh, jadi ketika ininya ke kanan atas, maka nanti jadinya ke kiri bawah gitu. Kalau misalnya nanti sudutnya vektornya ke atas, ya berarti nanti kalau minus dia ke bawah. Seperti itu ya. Oke. Nah, berikut rumusnya. R sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B cos gamma. Sehingga vektor A per sin A sama dengan vektor B per sin B sama dengan vektor R per sin gamma. Adapun gamma adalah sudut apit atau sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan resultan. Seperti yang tadi ya, ini adalah bentuk penjumlahannya ya, karena kita bahasnya adalah penjumlahan. Jadi ini sekedar pengetahuan aja, info terkait pengurangan gitu. Metode segitiga, jika terdapat dua buah vektor, nih vektor A dengan vektor B, ketika ditambahkan akan menjadi sebuah vektor resultan yang disebut dengan vektor R. Nah, R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kalau kita kalikan, kita kuadratkan, maka vektor R dikali vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B dikali vektor A ditambah vektor B. Lalu, kita kalikan dengan cos 0 kuadrat. Sehingga bentuknya adalah R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah AB cos theta ditambah AB cos theta ditambah B kuadrat. Atau R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Atau juga bisa kita tulis sebagai R sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat plus 2 vektor A dikali vektor B cos theta. Seperti itu ya. Nanti aplikasinya kita bisa menggunakan angka. Ketika ada sebuah soal, ada angkanya, nanti kita bisa aplikasikan ke dalam rumus yang ini. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Untuk materi yang kedua, yang tadi sudah disampaikan pembuat materinya, yaitu Mas Nama Ibadan. Di sini materi kedua itu yaitu tentang metode jajar genjang. Metode jajar genjang sesuai namanya, berarti kita akan membuat vektor tersebut berbentuk seperti jajar genjang, seperti itu ya. Oke. Menjumlahkan vektor A dan vektor B dengan metode jajaran genjang. Penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Kita langsung saja ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama, lukislah vektor A dan vektor B dengan titik pangkal berimpit. Artinya, kalau yang tadi itu pangkal bertemu ujung, ya, pangkal bertemu dengan ujung vektor lain. Nah, kalau di sini dalam metode jajaran genjang itu pangkal bertemu dengan pangkal, gitu. Seperti gambar pada yang berikut ini, gitu ya. Lukislah vektor A dan vektor B dengan titik pangkal berimpit. Ini vektor A, ini vektor B, dan pangkalnya itu berimpit, gitu, bertemu ya, gitu, seperti itu. Lanjut yang kedua, lukislah sebuah jajaran genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Oke, sebagai sisi-sisinya. Nih, ketika ini vektor A dan ini vektor B, maka kita lanjutkan untuk membuat sebuah jajar genjang.
ini dilanjutkan, ini dilanjutkan. Jadilah sebuah bentuk jajar genjang, ya. Seperti itu loh. Dengan vektor A dan vektor B sebagai sisinya. Oke, lanjut langkah yang ketiga, yaitu resultan dari dua vektor tersebut adalah sebuah vektor yang merupakan diagonal terpanjang, ya, diagonal terpanjang dari jajaran genjang tersebut dengan titik pangkal resultan berada pada titik pangkal kedua vektor dan titik ujung berada pada titik ujung kedua vektor, ya, titik temu, ya, titik temu kedua vektor tersebut gitu. Nah, di sini vektor resultannya adalah R. Nah, katanya dijelaskan tadi bahwa pangkal vektor resultan itu bertemu dengan pangkalnya, jadi pangkalnya semua ngumpul di sini gitu. Nah, terus digaris sampai mana? Sampai ujung seperti ini, sehingga bisa dikatakan bahwa resultan R ini adalah diagonal dari jajar genjang tersebut. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, itu untuk metode jajar genjang. Bagaimana dengan rumusnya mencari nilai R, nilai resultan? Bagaimana untuk mencarinya? Kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu R sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Seperti itu ya teman-teman. Baik, berikutnya adalah materi yang ketiga yang dibuat oleh Mbak Yesi Megasari, yaitu tentang penjumlahan vektor menggunakan metode poligon. Metode poligon yaitu cara penjumlahan 3 atau lebih vektor secara grafis dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor lainnya sampai vektor terakhir. Lalu ditarik garis lurus dari pangkal vektor pertama menuju ujung vektor terakhir. Jadi terbentuklah bangun segi banyak atau yang sering disebut dengan poligon. Seperti itu. Sebenarnya metode ini itu sama aja seperti metode segitiga, ya, metode segitiga. Kenapa? Karena nanti resultannya itu adalah garis lurus dari pangkal ke ujung gitu, ya. Beda halnya dengan jajar genjang tadi. Kalau jajar genjang tadi pangkal bertemu pangkal, ujung bertemu ujung gitu. Sedangkan di segitiga itu pangkal bertemu ujung gitu. Baik, langsung saja ke contohnya atau ke langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkah dalam metode poligon. Sama seperti penjelasan sebelumnya mengenai langkah-langkah membuat metode penjumlahan dengan menggambar segitiga ataupun misalnya jajar genjang. Nah, langkah pertamanya adalah kita tahu dulu apa vektor yang akan dijumlahkan. Nah, dalam hal ini pada langkah pertama vektor yang akan dijumlahkan ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Sehingga langkah keduanya bisa kita lanjutkan. Di sini kita hubungkan ke semua vektor tersebut, kita hubungkan vektor A, lalu vektor B, vektor C, vektor D. Nah, terakhir ketika sudah seperti ini maka tinggal kita gambarkan garis lurus dari pangkal vektor A ke ujung vektor D. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah garisnya. Nah, garis E ini yang disebut sebagai resultan, ya. E yaitu resultan dari penjumlahan vektor A, B, C, dan D. Sehingga secara matematis dituliskan sebagai vektor E sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Seperti itu ya teman-teman, sama seperti sebelumnya. Perlu diingat, kalau dalam memindahkan pangkal vektor ke ujung vektor yang lain, kita tidak boleh mengubah besar dan arah vektornya karena panjang dan arah anak panah harus tetap. Ya sama ya seperti tadi, tidak boleh merubah gitu karena sudah ketentuannya seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, di sini. Jadi pada metode poligon untuk menentukan vektor mana yang termasuk resultan, yaitu dengan melihat ujung dan pangkal vektor-vektornya. Lalu
buat menuliskan persamaan resultan vektornya, tulis penjumlahan vektor mulai dari vektor yang pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor yang menjadi vektor resultan. Gitu. Sama sebenarnya seperti yang tadi metode segitiga. Di sini bedanya vektornya lebih banyak gitu. Kalau metode segitiga tadi vektornya mungkin hanya 2 ya, ditambah dengan vektor resultan jadi 3 gitu. Karena segitiga ya berarti ada 3 vektornya. Nah, tapi kalau dalam hal ini poligon itu bisa lebih dari 2 sampai 3 vektor gitu. Sehingga bisa ditulis di sini, gambar di sini kita perhatikan sama-sama. Yang mana yang menjadi vektor resultannya, yaitu yang mana teman-teman? Iya, betul. Betul jawabannya, yang R. Vektor R ini menjadi vektor resultan karena pangkal vektor R bertemu dengan pangkal vektor S. Dan ujung vektor R bertemu dengan ujung vektor Q. Sehingga vektor R ini bisa kita sebut sebagai vektor resultan. Betul. Lalu, kita tuliskan secara matematis, maka vektor R sama dengan vektor S ditambah vektor P ditambah vektor Q. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya. Dalam metode poligon, karena vektor yang dijumlahkan ada banyak, maka kamu bisa menemui lebih dari satu vektor resultannya. Hal ini vektor yang jadi resultannya ada lebih dari satu. Nah, sehingga itu bukan disebut sebagai vektor resultan tunggal. Contohnya pada gambar berikut ini. Ada sebuah gambar, ya, ada sebuah gambar. Lalu kita suruh menentukan mana resultannya. Nah, jika kita perhatikan di sini, maka kita bingung mana vektor yang pangkalnya bertemu dengan pangkal lain, ujungnya bertemu dengan ujung lain. Maka di sini tidak ada yang seperti itu. Maka berarti dalam gambar ini resultannya ada 2. Tuh ya, yang D dan yang C. Kenapa? Karena di sini pangkal bertemu pangkal pada E dan D, terus ujung bertemu ujung pada B dan C, sehingga bisa dituliskan vektor D ditambah vektor C sama dengan vektor E ditambah vektor A ditambah vektor B. Oke, seperti itu. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Kita pisahkan kedua gambar ini, ya. Kita pisahkan kedua gambar ini, sehingga membentuk sebuah dua bentuk. Yang ini bentuknya poligon, yang ini bentuknya adalah segitiga. Seperti itu ya. Nah, lalu kita buat resultannya. Yang pertama itu dari poligonnya terlebih dahulu. Ketika vektor E ditambah vektor A ditambah vektor B. Nah, maka resultannya adalah dari titik pangkal sini ke sini kan? Gitu. Ke sini. Ya, jadi arahnya ke kanan atas. Seperti itu kan? Betul. Ini arahnya ke sini. Dari pangkal ke ujung. Nah, begitupun dengan yang segitiga yang di sini. Ketika vektor D ditambah dengan vektor C, maka nanti vektor resultannya adalah ini. Ya, seperti itu ya. Adalah ini. Jadi ke kanan atas juga. Sehingga bisa dipastikan kedua resultan dari bentuk ini sama. Sehingga bisa ditulis vektor D ditambah vektor C sama dengan vektor E ditambah vektor A ditambah vektor B. Seperti itu teman-teman. Ya, begitulah penjumlahan vektor menggunakan ketiga metode. Metode menggambar segitiga, terus menggambar dengan metode jajar genjang, dan terakhir menggambar dengan metode poligon, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.